Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kita akan mengisi scene kompetensi. Sebelum mengisi scene kompetensi, kita berikan judul terlebih dahulu pada multimedia pembelajaran ini. Misalkan saya akan menambahkan judul insert text ya, insert text box. Materinya adalah judul, maksudnya judul misalkan ini yang saya ambil sebagai judul. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan tema atau materi yang teman-teman angkat masing-masing. Sesuaikan ukurannya, misalkan 20 saja cukup misalkan. Nah, misalkan ini saya tambahkan teks. Nah, kemudian sebelum menambahkan objek yang lain, kita tambahkan terlebih dahulu backgroundnya. Kita akan menggunakan image sebagai background. Caranya yaitu klik kanan di sini, kemudian pilih format background. Nah, dalam format background ini kita akan menggunakan picture atau gambar yang teman-teman bisa cari sendiri di internet, atau bisa kalau punya skill desain bisa desain sendiri. Yang jelas menggunakan file. Kemudian kita pilih file di sini. Kemudian pilih backgroundnya. Saya akan coba pakai yang ini misalkan. Nah, kalau sudah, silakan klik close. Jangan pilih apply to all. Kalau apply to all nanti akan berpengaruh ke slide yang lain. Jadi karena saya pengen background ini hanya di slide ini saja, jadi saya klik close. Nah, tampilannya akan seperti ini. Saya sesuaikan dulu. Nah, ini mesti saya tambahkan ukuran teksnya, fontnya. Nah, di sini saya akan coba tambahkan kompetensi. Karena di sini adalah scene kompetensi, maka saya akan tambahkan setelah judul ya, pastinya saya akan tambahkan ini di scene apa sih namanya. Nah, saya akan tambahkan teks kompetensi, misalnya insert text. Saya ketikkan di sini kompetensi. Kemudian biar konsisten, saya hanya menggunakan satu font saja. Saya setting di ukuran 16 misalkan. Atau saya tambah di ukuran 20 seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah isi kompetensinya. Jadi saya tidak mengulangi insert text box, tapi saya copy saja, Ctrl C Ctrl V. Nah, nanti ketika sudah tercopy tinggal saya edit saja yang ini. Isi dari kompetensi teman-teman bisa ambil dari Word misalkan, seperti saya contohkan. Misalkan di sini saya sudah mengetik teksnya begini, memahami dan seterusnya misalkan. Nah, tinggal dipaste saja di sini kan 3 ini misalnya. Ini misalnya. Nah, teman-teman bisa kemudian tambahkan animasi di masing-masing teks. Caranya seleksi dulu teksnya, mulai dari judul saya contohkan, kemudian pilih animation. Nah, di sini teman-teman bisa pilih animasinya yang mana. Misalkan saya pilih fade, sama yang ini juga. Klik di objeknya dulu, di animation, pilih fade. Kemudian yang ini juga sama, saya klik dulu objeknya, animation, pilih fade juga. Teman-teman bisa mencoba mempreviewnya di slide untuk melihat perubahannya seperti apa. Nah, sambil ditunggu ya, ini tergantung dari spesifikasi laptop masing-masing, kecepatan previewnya dan juga kecepatan performa dari artikel tutorial secara keseluruhan. Ditunggu sebentar, ditunggu dulu ya. Masih loading.
Nah, seperti itu. Hanya sekilas saja ya. Tinggal teman-teman nanti bisa atur urutan muncul objeknya melalui timeline. Oh ya, di bagian kanan ini adalah preview sesuai dengan gadget. Misalkan di sini phone portrait, kemudian ketika dilihat dari phone landscape, kemudian dari tablet, dan juga tablet baik landscape maupun portrait, dan juga ini dari desktop. Jika sudah, saya klik close preview. Nah, sekarang kita akan atur urutan munculnya. Muncul objeknya saya urutkan mulai dari judul paling atas, kemudian kompetensi, kemudian isi kompetensi. Nah, kita seleksi dulu dari judulnya. Nah, dalam hal ini di sini judul. Untuk lebih mudahnya teman-teman bisa ubah namanya di sini di bagian ini. Silahkan di double klik, kemudian ketikkan namanya. Seperti ini judul, kemudian ini kompetensi, kemudian ini isi. Untuk mempermudah kita dalam melakukan pengeditan. Selanjutnya kita atur urutan munculnya. Nah, di sini kita akan atur muncul terlebih dahulu di judul ya. Saya atur agak mundur di sebelum 1 detik. Kemudian yang kompetensi ini saya setting lagi, saya geser seperti ini. Yang ketiga, pastikan letakkan kursor di sini sampai muncul tanda panah kanan kiri seperti ini, baru diklik kemudian di drag seperti itu. Nah, misalkan seperti ini, dan teman-teman bisa langsung coba untuk preview sudah sesuai keinginan atau belum. Judul, kemudian kompetensi 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Saya replay. Judul, kompetensi, dan kompetensi. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Kita akan lanjutkan untuk menambahkan satu objek lagi di slide ini, di scene kompetensi, dan di slide pertama di scene kompetensi, yaitu adalah menambahkan button atau tombol. Caranya yaitu menuju insert, kemudian pilih button atau tombol. Silahkan pilih salah satu di antara 3. Nah, ketika kursornya sudah menjadi tanda plus, tinggal letakkan ukurannya dan atur ukurannya seberapa. Nah, misalkan segini. Kemudian jika ingin menambahkan teks, langsung ketikkan teksnya saja. Misalkan ini tombol saya beri judul menuju ke materi ya. Misalkan seperti ini, langsung ketikkan saja. Jika sudah, teman-teman bisa mengatur warnanya di sini. Di button tools ada format, kemudian button stylenya juga. Kemudian tinggal pilih yang mana, sesuaikan dengan keinginan masing-masing warna sebelahnya. Ya, sudah biru saja misalkan. Warnanya biru. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ketika yang diseleksi adalah tombol, maka di garis tepi tombol ini tidak putus-putus. Tapi ketika teman-teman yang menyeleksi teksnya dari tombolnya, maka ada garis putus-putus di pinggiran tombol. Nah, ini artinya yang diseleksi adalah teks. Tapi ketika seperti ini tidak ada garis putus-putus di tepian tombol, itu artinya objek tombolnya yang diseleksi. Nah, selanjutnya kita akan coba tambahkan icon di tombol tersebut sebagai untuk mempermanis desain saja. Caranya, seleksi dulu tombolnya seperti ini. Sudah terseleksi, pilih button icon bagian ini. Nah, kita cari icon yang sesuai dengan materi. Misalkan saya pilih yang gambar buku boleh, atau gambar kertas boleh, yang menandakan bahwa itu adalah materi. Nah, ini saja. Atau yang ini. Nah, misalkan buku yang ini. Untuk ikonnya sudah ditambahkan. Selanjutnya kita berikan trigger atau pemicu. Jadi trigger di sini adalah berfungsi sebagai pemicu atau action script seperti itu. Nah, untuk lebih mempermudah, masih dalam kondisi terseleksi tombol menuju materi, kita beri nama propertiesnya di sebelah sini. Tinggal di double klik saja, kemudian dituliskan nama tombolnya.
nanti di panel trigger juga akan menyesuaikan namanya seperti itu. Nah, misalkan ini saya akan ganti namanya. Nah, menuju materi misalkan di sini. Ketika teman-teman menambahkan atau mengganti judul di sini, kemudian di panel trigger akan menyesuaikan. Jadi memudahkan kita untuk melakukan pengeditan seperti itu. Nah, di sini sudah kita akan menambahkan trigger. Masih dalam kondisi terseleksi tombol menuju materinya ya. Nah, trigger di sini kita akan tambahkan dengan cara mengklik add trigger di sini. Nah, tinggal kita sesuaikan actionnya. Actionnya adalah kita akan loncat ke scene. Scene-nya scene apa? Karena kita sudah memberi nama, jadi lebih memudahkan kita. Scene yang kita tuju adalah scene materi. Kemudian when-nya atau saat apa? Saat user mengklik tombol tersebut. Kemudian objeknya adalah ya tombol menuju materi itu. Jadi trigger wizard-nya itu seperti ini. Aksinya adalah lompat ke scene. Scene-nya scene apa? Scene yang kita tuju saat ini adalah scene materi. Saat apa? Saat user mengklik tombol tersebut. Objeknya ya tombol tersebut. Kalau sudah klik oke saja. Nah, teman-teman bisa melakukan preview. Nah, di sini sudah muncul tombolnya, tinggal diubah urutan munculnya. Jadi tidak muncul dari awal si tombol menuju materi. Baik, kita tambahkan. Nah, kita geser dulu munculnya. Nah, di bawah sini. Nah, di sini kan dari judul kompetensi dan juga isi kompetensi. Nah, hanya saja ini tombol menuju materi ini belum digeser, jadi dia muncul dari detik ke 0. Nah, untuk lebih mempermudah namanya ya, untuk lebih teratur munculnya kita geser, misalkan di detik ketiga baru muncul. Bisa juga teman-teman tambahkan animasi di sini. Misalkan saya akan tambahkan animasi, saya klik ke objeknya, mention, kemudian saya pilih fly in. Nah, di fly in ini atau terbang masuk ya, bisa kita pilih dari kanan atau dari bawah, kanan kiri dan seterusnya. Kita akan coba preview. Jadi muncul judul dulu, kompetensi, isi kompetensi, baru kemudian tombol. Bisa juga diklik.